Dalam waktu. Au. Sakit, Pak. Kamu itu bisa kerja nggak sih? Hah? Bisa kerja nggak? Kamu bisa nggak nawarin produk kita itu biar lebih maju? Bisa nggak? Hah? Selama ini kamu itu kerja apa? Kamu tahu nggak? Omset produk kita itu dalam bulan ini itu turun. Jadi kalian yang udah marah-marah sama pacar aku. Disuruh. Kamu pacarnya si Sinta. Aku kasih tahu ya. Pacar aku jadi sales, bukan jadi pembantu, tahu nggak? Semenjak dia pacaran sama kamu, kamu itu sudah mempengaruhi otak dia supaya dia itu bisa. Ya emang iya. Situ aja. Kamu gak usah takut. Mungkin atasan kamu itu manggil kamu karena ya mungkin mau ngasih bonus kali sama kamu. Enggak, Mas. Aku nih udah panik banget, tau gak sih, Mas? Dengan adanya aku dihubungin, dipanggil, suruh menghadap hari ini langsung. Udah pasti nih aku bakal dimarahin, Mas. Karena kemarin penjualan aku sempat banyak yang gak laku. Aku udah yakin banget pasti hari ini aku bakal dimarahin dan bisa jadi aku bakal dipecat, Mas. Gimana dong? Aku udah gak punya pekerjaan lain. Begini ya, aku mau kasih tahu sama kamu. Pekerjaan itu penting, tapi harga dia juga jauh lebih penting. Gini aja deh. Biar kamu juga gak terlalu kepikiran. Kamu temuin aja atasan kamu. Kalau memang atasan kamu nanti pecat kamu atau sampai parah marah-marahin kamu, ngata-ngatain kamu balik ke sini, kamu bilang sama aku. Biar aku yang ngurus semuanya. Tapi, Mas, sekalipun nanti aku balik ke sini, terus apa yang mau kamu lakuin? Kamu marah sama atasan aku? Nggak mungkin dong. Aduh, gimana ya? Udahlah, aku selama ini juga gak banyak bantu kamu. Mungkin sekarang aku juga harus bantu kamu. Jadi rasanya aku kayak gak berguna banget. Cuman ngelihat kamu dimarahin sama orang, terus aku cuman bisa diem. Ya aku bakalan balas mereka lah. Kalau mereka pecat kamu, aku bakalan juga buat mereka kehilangan pekerjaan juga. Ya nggak kayak gitu. Aku nggak minta kamu buat saling ngebalas kayak gitu. Dan lagian gimana caranya coba? Nggak mungkin kan? Itu hal yang mustahil, Mas. Mas, atasan aku nih orang penting. Dia orang ternama, banyak banget orang yang kenal sama dia. Aduh, aku nggak kebayang deh kalau sampai aku menghadap nih sama dia. Terus dia marah sama aku dan dia nggak ngebiarin buat aku kerja di tempat manapun. Terus aku dapat uang dari mana, Mas? Terus kita model nikah, tabungan, semua gimana dong? Kamu kenapa santai banget sih, Mas? Aku lagi panik banget. Udahlah, kamu dari tadi di jalan juga ngomel, takut dipecat lah, takut dimarahin lah. Bentar. Emang sekarang aku tanya deh, emang hidup kamu cuman bergantung sama pekerjaan itu, dan kebahagiaan kamu cuman ada di kerjaan itu? Ya, Enggak kan? iya sih. Sekarang begini deh, hidup itu jangan dibawa terlalu berat sayang. Kalau dirasa nanti kamu emang udah gak dihargai di tempat itu, kamu pergi aja, masih banyak tempat yang membutuhkan jasa kamu. Udah deh, percaya sama aku kan gak pernah didengar soalnya aku ngomong sama kamu. Ya udah, oke. Udah. Dari kemarin, dari dulu bahkan aku gak pernah dengar dan kamu juga gak pernah percaya omongan aku. Aku mau ngasih kerjaan sama kamu, katanya dibilang aku pengangguran, mau ngasih kerjaan gimana? Dan aku mau nolong kamu, mau ngasih duit, katanya kamu duitnya suruh tabung karena aku juga gak ada kerjaan, lagi nganggur. Dan sekarang aku bilang begini juga gak dipercaya lagi. Ya udah, aku malas berbicara. Ya udah, oke, aku minta maaf ya. Udah nih, kasih aku kesempatan sekali nih aja buat aku ngebuktikan sama kamu kalau aku bisa nepatin omonganku. Gimana? Oke. Aku minta maaf kalau kemarin aku sedikit ngecewain kamu, tapi kali ini aku bakal percaya sama kamu, aku bakal percaya sama omongan pacar aku sendiri. Oke? Ya udah deh, sekarang begini aja, daripada kamu kepikiran terus,
Mending sekarang kamu langsung temuin pacar kamu. Pacar kamu. Kamu Ketemuin bakal atasan pusing. kamu. Jangan Ya. kamu lagi perhatiin cewek-cewek di depan itu kan? Enggak. Kamu temuin atasan kamu. Nanti gimana kamu lapor aja sama aku, oke? Ya udah kalau gitu aku minta ridho dari kamu dulu. Bismillahirrahmanirrahim, semoga semuanya lancar. Ya udah deh. Jadi aku pergi dulu ya. Udah. Ya udah. Aku di sini ya. Oke. Salah siapa sih dari kemarin dia gak pernah percaya sama yang aku omongin. Coba aja dia, sekali aja dia percaya ke omonganku. Pasti kan aku bisa ngebuktikan kalau aku emang bener bisa kasih dia pekerjaan, bisa kasih dia uang banyak, dan cuma urusan nikah udah tenang aja karena aku juga udah banyak uang. Tapi ya udahlah, mungkin sekarang ini dia bakalan percaya sama aku dan semuanya bakalan terungkap. Jadi sekarang aku tunggu di sini aja deh. Ada Cinta nggak? Nggak ada tuh, Bu. Aduh, itu anak emang nggak bisa ya kerja yang bener. Emang kenapa, Bu? Produk kemarin yang harusnya keluar semua itu nggak ada yang laku. Ya tapi masa sih, Bu, nggak laku satu pun, Bu? Kan Ya aku nggak nggak tahu, nggak ada laporan. Ya katanya nggak ada yang laku. Wah, jangan-jangan kerjaan si Sinta nih cuma leha-leha nih, Bu. Dia cuma keluar kantor, ambil barang doang, terus nggak tahu deh kemana. Gimana sih masa ngejual kayak gituan aja nggak bisa? Bu, Ibu tuh wajib untuk tegur dia, Bu. Dia kan bawa nih, Bu. Nanti dia itu tambang lunja sama Bu Vivi, Bu. Aduh, masa iya sih aku harus cerewet sama satu orang itu untuk selalu ngingetin? Iya, harus dong, Bu. Kan Ibu atasannya, Bu. Ya tapi capek, yang aku urusin kan bukan cuma dia. Nah, terus sekarang Ibu maunya gimana, Bu? Kalau semisal produk itu nggak laku, Bu, itu ancamannya bukan cuma Ibu, itu juga ke saya, Bu. Ya iyalah, kamu tuh harusnya tanggung jawab sama Sinta gimana caranya dia bisa jualan dengan benar. Ya kamu gimana ngajarin dia? Ya, kan si Sinta itu rekrutan si Ibu. Tapi kan dia di bawah pengawasan kamu. Ya terus mau gimana lagi, Bu? Mungkin lagi sepi sekarang, Bu. Ya nggak harus nyalain Sinta juga kan, Bu? Oh, kamu belain Sinta. Enggak, Bu, nggak gitu, Bu. Maksud saya kan Kamu bilang kalau penjualan Sinta jelek, saya juga jelek, otomatis kamu juga jelek. Jadi kalau kerja kamu nggak benar, Sinta yang nggak benar terus, kamu marah sama saya. Terus gunanya saya ada di sini sebagai atasan apa? ya udah deh, Bu, kita mending sama-sama tekan si Sinta untuk supaya dia itu bisa mengeluarkan produk yang lebih besar dari kemarin-kemarinnya, Bu. Aku juga nggak tahu ya gimana caranya. Ya, Kamu kita harus sendiri? tekan, Bu. Atau mungkin kita harus kasih dia pelajaran supaya dia bisa takut pada kita dan dia itu bisa kerjanya itu bisa lebih baik, bisa Lapor lebih aja bagus. lah. Bisa sampai lapor sih, Bu. Ya udah bilang aja sama Pak Arif kalau dia nggak mampu, mending kita cari orang baru yang lebih kompeten. Nggak bisa juga kan, yang namanya marketing, yang namanya sales ya harus mampu jualan. Kalau fungsinya nggak berjalan dengan apa yang harusnya dia kerjakan, ya untuk apa dia kerja di sini? Kok Tinggal nggak pecat aja. kepikiran ke sana ya, Bu? Kan masih banyak orang-orang yang mau kerja di kantor kita, Bu. Ya udah kamu bisa masukin teman-teman kamu yang bisa jauh lebih baik dari dia kan? Pasti ada lah, Bu. Kan cuma jadi sales doang. Apalagi saya banyak teman-teman perempuan yang cantik. Ya nggak kalah sih sama si Sinta. Nantinya Kerja di sini bukan cuma cantik ya, tapi juga pinter. Percuma cantik gak bisa ngomong, gak bisa jualan. ya tapi cantik kan. Saya ada di sini, ada di posisi ini karena apa? Karena saya bisa jualan, relasi saya banyak. Gimana caranya orang nyaman dengan apa yang kita tawarkan, terus dia ngebeli semua produk yang kita kasih. Bahkan saking nyamannya orang sama saya, dia tuh tanya sama saya produk baru apa lagi nih. Kamu bisa nggak kayak gitu? Bisa dong, Bu. Kita tuh harus bisa ngebangun kepercayaan orang lain kepada kita, biar kalau kita punya produk kita lebih gampang lagi ngejualnya. Bu, sabar, Bu, sabar, Bu. Ibu sekarang kan lagi kesel sama yang namanya Sinta. Kenapa maki-maki kepada Ya masalahnya Sintanya nggak ada di sini, yang ada di sini kamu. Iya, Terus jangan saya mau marah juga sama dong. siapa? Sama mobil, sama pohon, sama daun. Nggak apa-apa sih, Bu, kalau Ibu Ya masih- saya kayak orang gila dong kalau kayak gitu. Ya udah, Bu. Ibu punya rencana apa nih, Bu, buat kita ini, Bu? Nanti kalau semisal ya seperti yang saya tadi omongin, Bu, imbasnya kepada kita berdua, Bu.
Masa cuma mau lapor aja, mau lapornya kepada Pak Arif kan? Ya udah kita tinggal bilang kalau Sinta udah nggak mampu dan perlu diganti orang baru. Masa kayak gitu aja nggak paham? Ya udah Bu, saya ikut Bu Vivi aja deh. Samperin aja lah Pak Arif. Terus Ibu mau duduk-duduk doang? Iya. Dong. Ya kalaupun saya sebagai atasan kerjaan cuma duduk-duduk, kamu mau protes? Ya kan. Kau jabatan kita- pikir saya ada di tempat yang sekarang dulu saya duduk-duduk? Enggak dong. Wajar kalau saya sekarang santai karena dari awal kerja saya usaha berjuang keras. Iya Paham? kan jabatan kita nih sama Bu. Ya kita harus sama-sama berjuang. Bu. Ya dan saya nggak suka kamu panggil saya ibu. Saya belum nikah, saya belum punya anak. Saya berasa tua banget saya. Ya terus saya harus panggil apa nih, kan sekarang lagi di kantor. Ya udah terserah kamu, seenak kamu aja manggil apa. Ya udah lapor sekarang. Ya udah deh. Pokoknya Dulu harus. nggak ya? Sinta. Bu, pagi. Pagi-pagi. Kamu telat dari mana? Tas kamu mana? Sejak kapan kamu datang? Kenapa nggak nyari saya dulu? Begini Bu, sebenarnya kan hari ini saya lagi nggak ada kerjaan. Nggak Cuma ada. tiba-tiba. Bentar, kamu bilang hari ini nggak ada kerjaan padahal kamu kemarin nggak bisa jualan. Bukannya produk yang harusnya kamu jual itu habis ya? Harusnya terjual ya? Iya Bu, saya paham. Cuman hari ini kan emang jadwal saya libur. Jadi saya tahu kok kenapa hari ini saya dipanggil buat menghadap Ibu karena kemarin Kamu nggak bisa jualan. iya Bu, saya nggak bisa jualan. Saya Kamu minta maaf. kalau udah nggak betah kerja di sini bilang. Saya bukan ngebet. Kamu tinggal ngajuin surat pengunduran diri. Saya tanda tanganin, saya serahkan ke atasan. Selesai. Yang mau kerja di sini banyak, Sinta. Iya Bu, cuman masalah kan saya juga belum lama kerja di sini. Mungkin saya juga masih belum. Oh, terus mentang-mentang kamu anak baru, kamu bisa seenaknya gitu. Kalau kamu nggak bisa memenuhi target, ya artinya kamu nggak mampu. bukan nggak mampu Bu, cuman terus oke, saya minta maaf mungkin saya salah di sini. Saya belum memenuhi keinginan Ibu juga. Tapi saya janji kok. Gini ya. Aku males basa-basi. Di dunia kayak gini, jualan emang nggak selalu mulus. Iya Bu. Kamu bisa kok jualan dengan bener, cepet, gampang. Kamu bisa manfaatin diri kamu. Udah nggak usah sok polos. Baik Bu, kedepannya saya janji. Nggak Saya akan ngerti bekerja. juga kan maksud saya? Saya ngerti Bu. Ya kalau perlu kamu genit. Genit dikit nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak disuruh tidur juga sama pembeli. Tapi saya minta maaf, saya nggak bisa Bu kalau harus kayak gitu Bu. Karena saya di sini bekerja. Cukup ngomong manis aja, nggak bisa. Godain dikit-dikit biar orang tuh mau untuk beli produk kamu. Saya cuma Ya kalau kamu kerjanya polosan kayak begini mana ada yang mau? Kamu pikir orang bener-bener mau beli produk kita? Enggak. Ya karena tertarik sama kita. tapi masalahnya Saya pilih kamu untuk kerja di sini ya oke, karena kamu cantik. Tapi percuma cantik kalau nggak bisa jualan. Bu, saya bisa bekerja Bu, tapi kalau untuk melakukan hal seperti itu saya nggak bisa Bu, karena Melakukan hal kayak gitu, kamu nggak Iya. jual diri loh. saya paham Bu, Kamu cuman cuma bersikap ramah, bersikap lebih terbuka sama pembeli, sama customer. Kamu hanya perlu melayani dengan lebih baik lagi. Kalaupun ada yang minta nomor kamu ya kasih lah. Tinggal kamu blokir kalau udah dia beli produknya. Tapi kalau selagi dia masih menjanjikan ya udah kejar terus. masalahnya saya punya sedikit problem Bu. Saya punya pacar dan pacar saya nggak Kayak gini, pacar kamu bisa kasih kamu makan. Bisa nafkahin kamu. Iya, Kalau pacar kamu bisa kasih itu semua, kamu nggak usah kerja, nggak usah capek-capek jualan, nggak usah capek-capek ngurusin target di sini. Kalau pacar kamu nggak bisa kasih kamu makan, ya udah, nggak usah didengerin pacar kamu mau ngapain. Kamu mending fokus kerja, cari duit. Dari atas sampai bawah kayak gini, kamu pikir ini gratis? Pacar kamu nggak modal, jangan cari cowok mau kondo, Sinta. Paham gak sih? Saya ngomong kayak gini bukan karena saya jahat, karena saya mikir secara logika, secara ya perempuan kedepannya butuh itu semua. Makanya saya ajarin kamu gimana cara jualan yang bener. Kamu pikir saya ada di posisi sekarang tuh jualan ya polos-polos aja ya? Enggak. Nakal dikit nggak apa-apa kali. saya paham Bu, cuman
Saya pengen aja ngubah strategi ini, Bu. Saya mau bekerja dengan benar dan saya memang Terus? benar-benar menjual produk, Bu. Selama ini bisa nggak kamu jualan dengan benar? Iya, maksud saya semuanya pasti ada tahapnya kan, Bu. Jadi saya mohon kasih saya kesempatan sekali lagi. Saya akan janji sama Ibu, saya akan memberikan strategi baru untuk proses penjualan Oke. produk yang kita jual. Tutup kantor hari ini kalau sampai produk kamu nggak ada yang kejual atau nggak habis kejual, aku pengen besok kamu serahin surat pengunduran diri. Aku tunggu di meja aku. Bu, jangan, saya mohon. 2 minggu, Bu. 2 minggu, saya janji, Bu. 2 minggu. Bahkan besok saya cari orang baru yang mau masuk aja bisa loh. Bu, jangan, Bu. Karena Yaudah saya nggak mau tahu. Itu tips dari saya. Kamu mau ambil silahkan, nggak mau kamu ambil ya silahkan. Oke? Saya sibuk. Urusin kerjaan kamu yang benar. Bu Vivi, Bu. Ya udah. Aku cuma ngomong sama pacar aku dulu. Sampai tutup, aku harus sudah bisa ngejalin semuanya. Arif mana ya? Atau jangan-jangan dia masih keluar ya? Rom, kamu Pak. kok pagi banget udah di sini? Barusan saya masih beli cemilan. Kamu kok nggak nunggu di kantor aja? Kok sampai datang ke rumah emang ada apa aja? Enggak Pak, ada hal yang penting yang harus saya omongkan kepada Pak Arif. Sepenting itu sampai kamu datang ke rumah. Saya ntar lagi setengah jam lagi mungkin langsung balik ke kantor. Emang ada apa sih? Berhubung Kayaknya tadi kan genting banget. Pak Arif marah-marah sama saya karena omset kita bulan ini menurun Pak. Ternyata semua itu penyebabnya adalah Sinta Pak. Cinta siapa? Sinta sales kita Pak. Ah ya, kalau masalah itu harusnya kamu yang tanganin dong. Jangan laporan ke saya. Itu kan posisinya di bawah kamu dan harusnya kamu yang bisa mendidik mereka gimana dagangan kita itu bisa diterima di masyarakat. Iya sih Pak, tapi saya sudah setiap hari untuk menasehatin dia supaya dia itu bisa menjual produk kita itu dengan baik Pak. Cuman dia sampai sekarang, sampai detik ini dia itu masih belum bisa untuk menjual produk kita Pak. Makanya Rom, saya kan udah bilang kalau cari sales itu jangan cari orang yang berpenampilan menarik. Biar apa? Biar para calon konsumen kita itu bisa dengan mudah membeli produk kita. Kalau kamu cari orang yang biasa-biasa aja, mau sampai kapan produk itu? Maka dari itu Pak, saya mempunyai pikiran sama Bu Vivi untuk memecat si Sinta ini Pak. Biar digantikan sama orang lain Pak. Siapa tahu dengan keluarnya si Sinta ini, produk kita dalam bulan ini bisa lebih meningkat Pak. Ya, kalau masalah itu kamu atur aja deh. Kalau ada orang yang emang udah nggak bisa kerja atau kinerjanya buruk, itu hak kamu untuk kamu pecat atau kamu gantikan sama yang lain, terserah kamu. Iya Pak, betul Pak. Tapi semua itu harus persetujuan dari Pak Arif Pak. Nah, kalau masalah itu tenang aja. Bentar lagi kan saya ke kantor, terus bawa orang yang namanya Sinta itu ke hadapan saya. Saya pengen tahu seperti apa orangnya dan karakternya seperti apa. Dan saya pengen nilai sendiri, dia itu masih niat kerja apa enggak. Dan kalau dia masih ada keinginan untuk kerja, saya bakal lihat kinerjanya sehari atau 2 hari, dia ada omset dan ada gunanya enggak di perusahaan kita. Kayaknya orang kayak gitu nggak perlu dikasihani deh. Kita harus kasih peringatan yang tegas agar dia itu mau bekerja. Betul Pak, kalau dia terus dikasihanin, dia tuh nantinya bakalan tetap manja sama kantor ini Pak. Dia tuh bakalan nganggep kantor ini ya mainan doang Pak. Dia bakalan ngeremehin Pak. Kamu untuk hari ini udah ketemu belum sama yang namanya Sinta itu? Masih belum sih Pak. Ya nanti kalau kamu udah ketemu sama orang yang namanya Sinta itu, langsung bawa dia ke hadapan saya bakal nilai langsung seperti apa orangnya. Ya dan emang kalau dia udah nggak becus kerja, saya bakal langsung pecat dan kamu cari pengganti yang lain. Siap Pak. Kamu bawa kendaraan apa nggak di sini, Rom? Bawa sih Pak, gimana taruh di gang Pak. Kenapa nggak kamu masukin aja? Ntar lagi kamu masih jalan kaki ke depan gang. Enggak enak kan Pak kalau saya langsung bawa mobil ke sini Pak. Ya terus kamu udah ketemu sama Vivi?
Kalau sama Vivi saya sudah ketemu mulai tadi sih Pak, pas kita sama-sama datang ke kantor Pak. Terus Ketemu di kamu parkiran. nggak omongin masalah ini ke Vivi? Terus Betul. tanggapan Vivi gimana? Ya si Vivi juga punya pemikiran bahwasanya dia itu mau mecat si Cinta ini Pak. Berarti emang Sinta ini kayaknya orang yang bermasalah ya. Sampai kalian berdua kayaknya nggak setuju kalau Sinta ini terus-terusan kerja di perusahaan. Betul Pak, nah saya dan Vivi bilang seperti ini bukan saya itu mau ngomporin Pak Arif Pak, tapi seolah-olah semua ini buat kepentingan kantor Pak. Ya saya apresiasi kedatangan kamu ke sini untuk membicarakan hal tersebut ya, walaupun masalah ini bisa kita omongin nanti di kantor, tapi ya terima kasih kamu udah ngasih informasi ini. Nanti saya bakal tanganin gimana kelanjutan dari orang yang namanya Sinta ini. Siapa? Kamu balik ke kantor, temuin Sinta, dan kalau udah ketemu langsung saya suruh temuin saya di ruangan. Siapa? Kalau begitu saya permisi Pak. Ya. Aduh, malah waktu au. Sakit Pak. Kamu itu bisa kerja nggak sih? Hah? Bisa kerja nggak? Kamu bisa nggak nawarin produk kita itu biar lebih maju? Bisa nggak? Hah? Selama ini kamu itu kerja apa? Kamu tahu nggak? Omset produk kita itu dalam bulan ini itu turun. Saya tahu Pak. Cuman sebenarnya tadi saya udah sempat ketemu sama Bu Vivi juga Pak. Bu Vivi juga udah sempat tegur saya, tapi saya udah minta waktu sama Bu Vivi untuk memberikan saya kesempatan. Saya akan janji saya akan melakukan yang terbaik, dan saya pengen ngasih tunjuk sama Pak Romi, Bu Vivi dan juga rekan kerja yang lainnya. Saya akan membuatkan strategi baru gimana caranya produk kita akan terjual laku di luaran sana tanpa harus melakukan hal-hal yang negatif Pak. Sin, saya itu nggak mau tahu kamu mau baru bertemu sama Bu Vivi kayak mau bertemu sama Bu siapa kayak. Saya itu nggak mau tahu. Yang saya mau tahu produk kita itu bulan ini harus melunjak. Ya, dengar. Kamu tahu nggak? Barusan saya itu habis dimarahin sama Pak Arif. Tahu nggak? Cuman gara-gara kamu. Aduh Pak, saya minta maaf, saya nggak tahu kalau sampai apa yang saya lakukan ini bisa berdampak buruk bagi Pak Romi dan juga Bu Vivi. Saya belum paham Pak soal itu, saya minta maaf. Tapi saya mohon sama Pak Romi, berikan saya kesempatan. Saya akan tunjukin sama Pak Romi. Jadi jangan sampai Pak Arif menegur saya Pak. Saya butuh perlindungan dari Pak Romi dan juga Bu Vivi. Saya itu tidak punya wewenang untuk ngasih kesempatan kepada kamu. Yang punya wewenang itu adalah Pak Arif. Dan lagian kamu itu cantik kan? Kamu itu bisa centil sedikit ke Masalahnya itu customer Pak. kita. Masalahnya saya punya pacar dan saya nggak tega kalau harus melakukan hal seperti itu. Apalagi pacar saya juga punya perasaan kan Pak. Kalau pacar kamu itu cemburuan, suruh jangan pacaran sama sales kayak kamu. Pacaran tuh sama pembantu apa gitu. Tapi kan saya bekerja sebagai sales ini memang niat untuk bekerja Pak, bukan melakukan hal yang seperti Pak Romi bilang tadi. Kerjaan sales itu memang kayak gitu ya. Wajah kamu cantik ya, harus bisa menarik customer kita supaya bisa suka kepada kamu dan barang yang kamu jual. Ngerti kan? Hah? Kalau kamu bisa melakukan itu semua, aku yakin deh produk kita itu bakalan melesat. Tapi ini namanya Pak Romi mementingkan kepentingan perusahaan aja Pak. Kita semua juga pasti nggak cuma saya kok Pak yang menderita soal ini Pak. Terus kamu kerja di sini mementingkan apa? Seharusnya kamu kerja di sini itu harus mementingkan perusahaan kita. Gimana caranya perusahaan kita itu bisa lebih maju, bukan lebih menurun seperti ini. Saya paham Pak, cuman dari tadi saya terus-terusan mengajukan strategi baru, kalian berdua juga nggak ada yang setuju. Terus strategi apa yang kamu punya? Saya udah siapin kok Pak beberapa berkas yang mungkin nanti bisa Pak Romi dan Bu Vivi dan para rekan yang lainnya baca dan pahami. Dan saya janji kok kalau strategi ini juga pasti bakalan berhasil. Kalau seandainya memang gagal, saya bersedia buat dipecat dari perusahaan Pak. Cuman kalau harus saya melakukan pekerjaan ini dengan sesuai sama yang Pak Romi bilang, saya harus genit sama orang dan saya memang nggak bisa Pak. Saya minta maaf banget, tapi tolong kasih saya kesempatan dan jangan pecat saya Pak.
Ya udah, saya bakalan ngasih kesempatan buat kamu. Tapi kalau sampai bulan ini kamu masih belum bisa menjual produk ini lebih banyak dari yang kemarin, saya pastikan nih, Pak Arif bakalan mecat kamu. Berarti Pak Romi ngasih kesempatan saya selama sebulan, Pak. Karena tadi Bu Vivi sempat ngasih saya kesempatan, cuman sampai dia pulang, Pak. Ya. Jadi nggak apa sebulan. Ya udah deh, nanti aku biar ngomong sama Bu Vivi. Nggak usah, Pak. Mending saya setuju aja sama Pak Romi kalau Pak Romi mau ngasih jangka waktu sebulan untuk saya memberikan strategi itu. Tapi itu harus naik, ya. Harus omset kita harus lebih tinggi dari kemarin. Kamu dengar nggak? Hah? Kalau nggak sampai naik, aku bakalan ajukan supaya kamu itu bisa dipecat dari kantor ini. Jangan Pak. Saya janji sama Pak Romi, saya bakal melakukan yang terbaik, Pak. Nah, lagian buat apa sih Sin karyawan yang males kayak kamu itu? Hah? Saya Mending cuman dipecat aja kan? Saya bukan males, Pak, tapi saya lebih menghargai pasangan saya aja, Pak. Meskipun pekerjaan saya seperti ini, saya bisa pegang kepercayaan dari pacar saya kok. Ya udah, sana pergi. Ya udah Pak, kalau gitu saya permisi dulu, Pak. Tapi ingat ya, jangan pernah mengecewakan aku sama Bu Vivi lagi. Baik, Pak. Saya akan pegang terus kepercayaan dari Pak Romi dan juga Bu Vivi. Kalau gitu saya pamit dulu, saya permisi dulu, Pak. Saya mau ketemu sama pacar saya mau kasih tahu soal ini. Makasih banyak, Pak Romi. Sama pacarnya disuruh jualan nggak bisa, sama pacar aja satset. Wajar. Mana sih Sinta, lama banget. Atau jangan-jangan dia udah dipecat lagi. Kamu kok happy? Siapa bilang aku happy? Ya dari sana ketawa. Gimana, enggak kan? Gak dipecat, nggak percaya sih sama aku. Ya emang gak dipecat, cuman kamu tahu nggak? Aku dikasih jangka waktu buat biar bisa ngejualin semua produknya. Tapi kalau sampai produk itu nggak bisa terjual, Mas, aku bakal ditendang dari perusahaan dan aku nggak bakal lagi bisa ikut kerja bareng mereka. Rambut aku gatel. Coba lihat, ada kutunya nggak? Aduh, kamu banyak ubannya ya? Kamu mau berapa sih? Oh iya, kita kan beda 10 tahun. Kamu gak usah sok senang. Aku tahu kok kamu sedih. Sekarang begini aja deh. Aku harus ketemu sama mereka. Kamu mau ngapain ketemu sama mereka? Kamu pengen lihat Bu Vivi kayak gimana? Aku tahu kok Bu Vivi kayak gimana. Berarti maksudnya kamu udah stalking Bu Vivi? Bukan. Aku udah tahu ya? Bukan sikapnya, maksudnya. Aku udah tahu kalau kamu ternyata kayak gitu. Di Kamu pengen tengah-tengah pekerjaanku yang kayak gini, kamu pengen ditolongin apa cuma mau bercanda terus? ya aku pengen ditolongin, tapi aku nggak nyangka aja ternyata kamu selama ini ngintilin Bu Vivi. Udahlah, sekarang begini aja. Kita temuin yang namanya Bu Vivi. Siapa lagi yang marahin kamu? Kita mau cari ribut sama dia. Bu Vivi sama siapa? Aku tanya. Sama Pak Romi. Udah, aku kesana. Kamu... Aduh, pacar aku itu ya. Kalau sampai dia ketemu sama Pak Romi sama Bu Vivi, bisa-bisa pekerjaan aku yang terancam. Yaudah, mudah-mudahan nanti dia bisa bantu aku. Pak Romi dan Bu Vivi juga bisa percaya kalau aku bisa memberikan yang terbaik. Aduh, udah aku sulit. Cari nggak ada, kemana sih? Ini. Udah diem. Jadi kalian yang udah marah-marah sama pacar aku. Disuruh. Kamu pacarnya si Sinta. Aku kasih tahu ya. Pacar aku jadi sales, bukan jadi pembantu, tahu nggak? Semenjak dia pacaran sama kamu, kamu itu sudah mempengaruhi otak dia supaya dia itu bisa. Ya emang iya, emang dia nggak pantas bekerja Saya di. boleh ngomong nggak? Saya boleh ngomong nggak? Saya mau ngomong dulu nih. Gak usah. Aku kasih tahu ya sama kalian berdua. Kalau seandainya pacar aku direndahkan terus dari kemarin, dan seandainya aku udah tahu, aku bakalan bikin perhitungan sama kalian berdua. Sin, kamu tuh aku suruh jualan, kenapa malah pacaran? Oh, kamu nyuruh? Oh, jadi Iya, kamu dia yang nyuruh. kerja. Kalau Gimana kamu sih? terus-terusan ngomong kayak gitu, jangan salahkan kita berdua kalau kita memecat si Sinta. Kalau perlu pecat sekarang juga. Gak apa-apa. Wah, pacar kamu tuh nanti bisa jadi pengangguran. Kamu percaya kan Kamu sama aja aku? gak punya kerjaan kayak gitu. Kalau aku dipecat biaya nikah kita gimana? Tampang bos kalian kayak preman semua. kok. Bentar, kalau kamu dipecat biaya apa? Biaya pernikahan kita, Bu. Kamu yang modalin. Kamu nggak ingat kata-kata aku tadi? Jangan cari cowok mau kondo. Dia bukan Aku kasih tahu ya sama kalian berdua. Sebenarnya aku cuman buat nikah gak usah nabung. Aku udah banyak uang. Cuman pacar aku aja nih yang gak mau percaya. Kamu gak mau percaya terus sih sama aku. Kamu banyak uang.
Buktinya mana? Kamu mau nikah aja si Sinta yang Dia itu nggak percaya sama omongan aku. Tapi hari ini aku bakalan buktikan juga di depan kalian berdua. Siapa aku sebenarnya? Aku tahu kok. Atasan kalian namanya Arif kan? Bawahan Arif aja sok-sokan. Siapa yang nggak tahu sama Nantangin Semua Pak orang tuh Arif. kenal sama Pak Arif. Tentunya yang kenal sama atasan, sama orang kaya kayak si Arif, ya tentunya orang-orang elit. Sinta, bisa nggak sih ini pacar kamu dibuang dari sini? Bisa, Bu. Buang tuh jauh-jauh pacar kamu. Kamu kenapa bela dia sih? Karena aku disini ngebelain kamu. Takut aja kalau Kenapa jadi cari masalah di sini, nantangin Pak Arif lagi, kayak nggak tahu dia Pak Arif siapa? Kamu paham kan Pak Arif siapa? paham. Cuman pacar Kepala aku gatel. Dengerin omongan kalian berdua. Gak bermutu, tahu nggak? Sin, Beraninya sama perempuan. kamu diem. Sin, Nggak aku usah sudah dulu. ngasih kesempatan buat kamu, ya. Tapi kenapa pacar kamu kesini marah-marah ke kita berdua? Ya, Apa maksudnya? karena aku ngebela pacar aku. Pacar aku bukan pembantu di sini. Bayaran juga gak seberapa. Ya Udah. udah, bawa pergi, nggak usah kerja di sini. Yang mau kerja di sini Ya, banyak. iya, aku cuma mau kasih perhitungan sama kalian berdua. Kalian berdua bakal kehilangan pekerjaan sekarang juga. Kita berdua nyuruh dia karena dia karyawan kita berdua. Hah? Nyuruh ya nyuruh. Tapi bukan begitu caranya. Pacar aku bukan babu, tahu nggak? Kamu yang babu. Aduh, ini kenapa jadi kayak gini sih? Pusing dengerinnya. Vivi, saya minta maaf banget atas sikap dari pacar saya dan juga saya. Cuman pacar saya berniat untuk membela saya aja kok, nggak ada bermaksud untuk. Kamu gak usah ngebela dia, gak usah bilang. Udahlah, Saya minta maaf. Harum. mungkin sekarang udah gak ada lagi kesempatan buat kamu sih. Kesempatan apa lagi, hah? Udah dong, kayaknya. Pacar kamu ini bakalan aku pecat sekarang juga dari kantor ini. Aduh, ini kenapa jadi kayak gini sih? Tinggal kamu kalau nggak suka bawa pacar kamu. Sinta, kalau kamu udah nggak betah di sini, udah pergi aja. Nggak usah bikin masalah. Oh, kalian enak ya? Setelah berbulan-bulan, berhari-hari ngata-ngatain pacar aku, ngerendahin istri aku. Hah? Sekarang, maksudnya pacar aku, sekarang aku disuruh bawa pacar aku tanpa harus ngebales kalian. Dia nggak mampu kerja di sini, buat apa bertahan di sini? Sin, aku saranin nih buat kamu. Kalau cari pacar itu, jangan yang kayak preman kayak gini. Cari yang bertanggung jawab. Jangan yang males seperti ini. Dia nggak punya kerja kan? Sehingga kamu yang kerja untuk biaya pernikahan. Ya, zaman sekarang nggak perlu kerja udah dapat uang. Sekarang kerja di rumah, uang bisa datang sendiri. Oh, kamu melihara tuyul. Ya. Hah? Udahlah, nggak usah sok jadi pengusaha atau trading. Hey. Kamu bukan orang yang kayak begitu. Gini ya, aku kasih tahu sama kamu. Kayaknya kalian berdua nih udah ketinggalan zaman nih sekarang. Hah? Kalian ngegaji berapa sih pacar aku? Hah? 500.000 sebulan. Hah? Gaji pacar kamu itu. Pikir, gaji 500.000 dimarahin seperti itu. Kalian punya pikiran nggak? 500.000. Ya, Sinta nggak dapat gaji segitu lah. Ya, sama kalian kan sering dipotong. Bersihnya cuma ke Sinta aja. Tapi kamu bayar dia 500.000. Enggak lah. Gak usah pura-pura gak tahu. Termasuk kamu juga, sama sekongkol kalian berdua. Saya nggak ngasih 500.000. Ya aku gak tahu. Kamu kalau ngomong tuh harus diatur dong. Ini kantor. Yang mana yang sering motong gaji kamu? Udah sekarang kamu bilang aja. Sinta, Dia. gaji kamu itu 3 juta loh. 3 juta. Atau jangan-jangan dia itu punya cowok lain kali. Dia kasih gaji dia separuh buat cowoknya kali. Kita berdua bukan orang bego. Tolong. Aku curiga, kayaknya kamu ya Apa? yang sering motongin gaji. Udahlah ya. Aku nggak mau tahu soal gaji. Yang saya tahu, Sinta nggak bisa kerja dengan benar. Padahal saya sudah ngebayar dia dengan sesuai. Emang kamu bisa kerja dengan benar? Hah? Kamu nih seakan-akan kamu yang punya kantor, seakan-akan kamu yang gaji dia. Wajar ya aku kayak gitu karena aku udah ngelewatin. Sinta, bawa pergi nggak ini pacar kamu? Iya, Bu. Udah, kamu takut banget sih sama mereka. Udah ada aku di sini. Kamu hilang pekerjaan, aku bakalan bayar kamu 1 M sekarang juga. Tak lagi gak usah kerja. Udah lah, Pi. Kamu tuh nggak usah ambil ribet. Anggap aja kita itu ngelihat kartun di depan kita. Sekarang Kan begini. sebentar lagi dia itu mau dipecat. Udahlah, abaikan aja mereka berdua. Buat apa coba? Iya, Sekarang begini aja deh. Mending cari Pak Arif. Kamu panggil yang namanya Pak Arif, ditunggu pacarnya Sinta. Aku tunggu di sini. Pusing. Cepat. Udah, cepat. Cepat. Bawa. Tunggu di sini bilang. Udah, aku pengen ketemu yang namanya Pak Arif. Kamu juga bakalan kaget. Kamu nggak tahu sih siapa aku sebenarnya. Kamu jangan kemana-mana. Kamu tahu nggak Pak Arif itu siapa? Pak Arif itu atasan aku, Mas. Dia bos pemilik perusahaan. Aku nih emosi, tahu nggak? Iya, enggak. Udah, gak usah dipegang. Gak usah dipegang. Enggak, orangnya udah pergi juga. Oh, udah pergi.
Kok sampai jatuh? Udah. Semangat. Gak usah dipegang. Gue. Oh. Kamu gak pegang? Udah mulai. Aduh, udah deh mas, aku nggak mau cari ribut sama mereka. Mereka itu orang-orang penting. Lebih baik kita pulang. Lebih penting mana sama aku? Yang penting Nah, kamu. ya udah. Kalau lebih penting aku, sekali ini aja kamu dengerin aku. Aku pengen ketemu sama pimpinan kantor kamu. Belum tahu dia. Bagas yang dihadepin. Ini Romi kemana sih? Dari tadi saya cari kantor muter-muter ruangannya udah berkali-kali terus belum ketemu. Dia mau bawa Sinta ke ruangan aku tapi kok nungguin udah lama banget ya. Rom. Pak. Gimana? Kata kamu tadi pas sampai rumah mau bawa Sinta ke ruangan saya. Mana? Ada orangnya? Pak tadi habis ribut. Ribut masalah apa lagi sih, Vi? Ada pacar Sinta, dia malah nantangin pengen ketemu Pak Arif. Terus hubungannya sama saya apa? Ya saya nggak tahu Pak, kurang ajar banget kan. Oh, jadi Lagian dia bilang kayak gitu juga sama Bukti. Tadi bilang kalau dia itu masih mau bertemu sama pacarnya sih, Pak. ini kan nggak profesional banget kalau kayak Betul. gitu. Betul, Pak. Dia lebih mementingkan pacarnya daripada kantor kita, Pak. Jadi selama saya tadi masih di rumah dan kamu udah nyampe kantor dulu, si Sinta belum nyampe kantor. Masih belum lah, Pak. Ya seperti biasa namanya juga karyawan. Tadi kesiangan Pak dia Pak. Astagfirullahaladzim. Harusnya sebagai sales kayak gitu, dia itu udah ada di lapangan, bukan malah sama pacarnya. Dia niat kerja. Saya sudah ngajarin dia Pak, tapi dia sok-sokan ngajarin saya balik. Ya kalau ada orang kayak gitu, harusnya kamu langsung tendang aja, Bi. Kamu langsung cari penggantinya. Nggak susah kan kalau nyari. Pak tenang apalagi aja zaman Pak. segini. Saya udah bilang sama Sinta kok kalau hari ini dia nggak bisa jualan produk, saya tunggu surat pengunduran dirinya besok Pak. Makanya kalau cari sales tuh cari yang penampilannya menarik. Jangan cuma bisa pinter ngomong. Daya tariknya itu yang perlu kita Pak saya kedepankan. terima Sinta karena cantik. Saya pikir dia bisa diajarin. Saya pikir dia pinter ngomong, tapi ini bukan malah pinter ngomong. Dia nggak bisa apa-apa. Barusan kamu berantem ada Romi nggak? Ya kalau misalkan ada Romi, kenapa kamu harus laporan ke saya? Emang Romi nggak bisa ngatasin orang itu? Ya, Dia kurang ajar Pak. Dia bawa Pak Arif, nantangin Pak Arif lah, sok-sokan. Aduh, gak jelas banget deh pokoknya. Ya, mending Pak, saran saya Pak. Mending langsung dipecat aja Pak. Nggak usah nunggu besok deh Pak. Kita mending cari yang mau kerja dengan baik di kantor ini Pak. Kita harus mencari itu Pak. Ya karena dia udah bawa nama saya, kayaknya saya harus tahu siapa orang. Kayaknya dia itu belagu banget dan kayaknya ngerasa dia yang punya kantor ini. Ya udah nggak usah didiemin Pak. Ya Emang udah salah. bilang aja kesalahan dia yang mengakibatkan Sinta juga harus dipecat karena Sinta juga nggak mampu jualan dengan benar. Kalian berantem ini masalah apa sih? Karena Sinta nggak terima sama kesalahannya terus laporan sama pacarnya atau gimana sih? Iya kurang lebih kayak gitu Pak. Dan si Sinta itu tidak pernah menghormati kita berdua Pak. Padahal kita kan atasan dia Pak. Saya kan sudah bilang Pak, saya ngajarin dia malah ngajarin saya balik. Padahal saya punya banyak pengalaman. Oh, iya. Dia sok-sokan mau bikin sistem baru yang dia yakinin. Dia itu pacarnya dia itu kerja di sini atau gimana? Soalnya kayaknya dia udah kayak berani banget, kayak yang udah punya jabatan kayak gitu. Takutnya pacar si Sinta itu ada ya orang dalam kantor ini yang punya jabatan, bisa-bisa kita kena batunya nanti. Ya elah Pak, Sinta kenal orang dalam dari mana? Dia aja kelihatannya kayak gitu, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Saya juga salah sih, sudah nerima dia untuk kerja di sini. Ya saya pikir dia mampu. Ya sebenarnya kesalahan saya sih Pak, saya siap pecat dia deh Pak. Ya harus cepatnya kamu cari penggantinya. Bi. Kalau hanya dipecat tanpa cari penggantinya yang ada penjualan kita bakal Tenang aja Pak, tambah Roy, terkendala. maksud saya Romi punya temen yang sanggup untuk Saya gantiin sudah ada penggantinya Pak. Sinta dan yang jelas dia itu lebih baik Pak. Lebih bagus dari si Sinta Pak. Iya karena berhubung kamu bilang pacar Sinta itu nggak punya jabatan di kantor ini, tapi kamu tahu namanya enggak? aduh nggak penting Pak, makanya saya nggak nanyain. Itu, Pak. Jadi mending Jadi Farif positif. temuin Sinta atau pacarnya deh, kita kasih pelajarannya biar nggak kurang ajar kayak gitu. Ya, memang mereka di mana sekarang? Kayaknya kita harus kasih paham deh, ya, biar mereka tahu cara bekerja di kantor itu seperti apa dan siapa yang harus mereka hormati di kantor ini.
Ya udah Pak, kita cari aja. Belum tahu, pokoknya harus dipecat tuh. Rom, di mana Rom? Kok kayaknya jauh banget Jangan kita dia jalan. takut Nah, itu, lagi. Pak. Tuh Pak. Ya udah kita samperin aja. Nah, Pak Arif, itu namanya Pak Arif. udah kaget dia Pak. Matiin ya. Aku bikin kayak film-film ya, aku gak mau ngelihat. Dah, kamu ngomong. Emang siapa yang berani nantain saya tadi Rom? Nih Pak orangnya Pak. Dia congkak banget Pak. Masa dia ngata-ngatain Pak Arif? Dia kayak di film-film. Gini ya Mas ya, di dunia kerja dia itu harus tahu siapa yang harus dia hormati dan dia itu harus patuh sama atasannya. Tereng. Kamu sih konyol banget, gak jelas. Ya udah, ketawain aja. Enggak, dia kayak anak kecil Pak. Masa dedeng Pak? Gak ada yang lain apa? Ya udah Pak, Yang kamu udah bilang pecat aja lah. siapa yang mau saya pecat? Ya Sinta lah. Kalau Terus saya ini sampai kurang ajar nih. kalau seandainya saya pecat Cinta, yang nanggung kehidupan saya ke belakangnya siapa? Loh Kok Pak, nanya gitu Pak? tadi kan kita sudah sepakat Pak bahwasanya kita bakalan mencat si Sinta Pak. Yang ada hari ini hari terakhir buat kalian berdua. Kok gitu? Si bos. Sayang, Ya sudah siap di depan bos. sayang. Sayang, Di sini. Ngapain? dia sopir aku. Lagi nganterin bos. Aku Nah. lagi kerja. Mobilnya taruh di mana? Depan bos. Oh, jadi ini pacar kamu gitu? Iya bos. Oh, jadi ternyata Oraya sosokan selain jadi sopir aku ya dia orang kepercayaan aku lah. Ya kamu bisa tanya sendiri sama pacar kamu. Siapa aku sebenarnya dan tanya sendiri sama Pak Arif. Iya, aku tahu lah bos. Dia Pak Arif, kaya raya. emang orang ini siapa Pak? Ya dia itu pemilik perusahaan tempat kamu kerja. Jangan bercanda deh Pak. Ngapain saya bercanda? Hah? Ini konyol banget ya. Emang kamu nggak bisa bedain muka serius sama orang bercanda? Pak, pacar saya jangan dipecat ya Pak. Saya minta maaf ya Pak. Saya nggak apa-apa dipecat deh. Yang penting dia, karena dia yang biayain saya. Kamu masih mau sama perempuan kayak gini? Udah bermasalah kayak gini saya udah nggak mau bos. Tapi masalah kan sama bos aku. Tuh Pak. Kamu juga? Saya nggak tahu Pak kalau Bapak yang pemilik itu. Pergi. Permisi Pak. Ya sebenarnya saya nggak tahu permasalahannya apa, tapi mereka itu datang pagi-pagi ke rumah dan bilang kalau Sinta ini kerjanya nggak becus dan nggak ada omset satupun yang. Ya memang aku yang sengaja buat Sinta ini gak kerja maksimal biar cepet keluar dari kerjaan. Masa dia jadi sales di kantor aku sih? Kan gimana? Apalagi bentar lagi aku bakalan nikah sama dia. Tapi Pak Arif emang sebelumnya tahu kalau pacar Iya gak tahu lah, gak ada yang tahu. Ya kalau seandainya tahu, ya saya nggak bakalan berikan posisi seperti sales apalagi kerja di lapangan kayak gitu kan. Walaupun nantinya bakal gantiin saya juga nggak masalah kalau ya emang sebenarnya pacar. Begini aja deh, ini soal kerjaan. Yang dua orang tadi jangan kerja lagi di sini, karena dia udah ngata-ngatain pacar saya. Saya dari kemarin juga udah mau jelasin sama pacar saya, tapi setiap omongan saya gak pernah dipercaya sama dia. nggak nyangka aja kalau ternyata kamu bos dari perusahaan tempat aku kerja. Ya udah deh, Mau jalan sekarang Pak. ya udah siapin mobilnya. Siapa? Ya udah kalau begitu. Ini rencananya Pak Bagas mau pulang ke rumah ikut supir atau Begini aja Pak Rif, karena saya kan tak lagi juga mau langsungkan cari jadwal buat pernikahan saya sama pacar saya. Jadi saya langsung bareng sama sopir aja. Oh gitu ya. Ya udah, makasih ya kalau gitu. Saya balik kantor. Soal yang tadi cepat dibereskan. Ada masalah aku. Yang tadi saya pastikan ini hari mereka kerja. Ya udah, makasih ya Pak Rif. Ya Pak. Gimana? Aku nggak nyangka aja. Cuman Pacar kamu ini gak pernah bohong kalau ngomong. Makanya seandainya dari awal pertama aku ngomong sama kamu, kamu percaya, kamu gak bakalan susah-susah kerja. Ya aku kan selalu nurutin kemauan kamu. Kamu mau kerja udah oke aja. ya aku juga mikirin masa depan kita. Aku mau ikut bantu kamu. Iya, masa depan kamu kan tergantung aku nanti. Kalau misalkan aku kerjanya bagus, kamu tinggal di rumah aja. Iya, aku paham. Cuman kan maksud aku di awal aku pengen bantu kamu buat meringankan. Aku kan juga udah bilang, kamu gak usah bantu aku bisa semuanya. Apa yang kamu minta kamu malah dikasih uang malah dikembalikan lagi. Mau dibelikan motor katanya uang disuruh simpan buat nikah aja. Ya, aku nggak tahu kalau ternyata kamu
adalah bos aku. Dibilang mau belikan mobil, dibilang ngehayal. Cuman aku ngerasa minder aja sekarang karena mungkin masa ya seorang bos pemilik perusahaan pacaran sama Bos itu kan cuman sales. jabatan aja. Tapi soal pribadi, soal orang, ya aku tetap bagas kayak kemarin. Kan apa bedanya sama sekarang? Yang bedanya kemarin kamu gak tahu, sekarang kamu tahu, begitu. Ya udah kalau gitu berarti kamu nggak malu kan punya pacar bekas sales area? Ngapain aku malu? Oke. Kalau aku malu dari dulu, udah aku tinggalin kamu. Sekarang kita langsung ke Gita. Kamu biar naik mobil yang bagus. Ayo. Mobil kamu. Iya, kamu kemarin diajakin naik mobil, aku dibilang ngehayal Ya udah, terus. kalau gitu aku pengen nyobain.